Seorang muslim itu adalah orang yang memiliki keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikutnya memiliki keterikatan kepada hukum syara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa bahagia. Sahabat, kalau di tayangan tadi yang saya lihat ya, ternyata ada perubahan seseorang yang sebelumnya tomboy, seseorang yang sebelumnya cuek terhadap penampilan, kemudian berubah menjadi anggun, menjadi feminin, ya. Dan yang paling penting tadi terakhir, bagaimana supaya saya menjadi perempuan yang ceria. Nah, ternyata jawabannya sahabat dikatakan bahwa harus memiliki feminine energy, ya, memiliki energi yang bisa merubah kehidupan. Apakah benar sahabat, seorang muslimah ketika ingin hidupnya punya makna, ketika ingin tampil ya lemah lembut, kita bisa memerankan sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh Allah ya sebagai istri dan sebagai ibu? Apakah kita juga harus memiliki feminine energy? Baik, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tentu saja sebelum kita memberikan sudut pandang ya berdasarkan Islam, kita membahas dulu ya sahabat, apa itu feminine energy ya. Nah, kalau saya baca-baca di literatur, sahabat, feminine energy itu lebih identik dengan ya gambaran orang yang punya sifat ya lemah lembut, kasih sayang, mudah menerima apapun, bisa memberikan maaf ya, pemaaf kepada orang lain, termasuk penuh perhatian, intuisinya tinggi dan kreatif. Nah, sehingga dari rangkaian sifat-sifat itu banyak orang mengidentikan ini perempuan banget. Di sisi lain ya, ada yang namanya masculine energy. Nah, ini berbeda, dikatakan 180 derajat dari feminine energy. Ini sifat kelaki-lakian ya, yang dia logik, selalu punya target ya, dan dia lebih identik dengan sikap tegas. Ya, jauh dari sikap emosional. Nah, itu paling tidak dari sisi teorinya sahabat. Lalu berikutnya, apakah seorang muslimah harus memiliki energi ini? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara dengan muslimah, muslim, tentu saja kita berbicara dengan siapa itu seorang muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang memiliki keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikutnya memiliki keterikatan kepada hukum syara. Muslim yang benar, muslim yang hakiki bukan hanya mengimani Islam tapi juga siap untuk taat kepada syariat Islam. Termasuk sahabat tentang energi ini, bagaimana seorang perempuan muslimah bisa berperilaku. Apakah tadi ya harus seperti itu? Kalau kita lihat tadi ya sahabat, di dalam tayangan tadi dia ya merubah penampilannya itu karena ingin disebut ya feminin, karena ingin diperhatikan oleh lawan jenis. Kalau dia terlalu tomboy, terlalu menunjukkan kemampuan secara fisik ya, bisa membayar sendiri, melakukan apapun sendiri, tidak butuh kepada lawan jenisnya, dalam hal ini tadi kepada pacarnya, sehingga pacarnya merasa tidak dibutuhkan. Nah, karena itu kemudian banyak anjuran-anjuran ketika berpacaran, tonjolkanlah energi feminin.
maka muncul anjuran-anjuran supaya perempuan itu lebih diperhatikan oleh lawan jenisnya, oleh pacarnya, jangan menonjolkan sisi maskulinitas ya, sehingga lebih menunjukkan kebutuhan kepada lawan jenisnya, kepada pacarnya. Sobat muslimah yang dirahmati Allah, kembali kepada pandangan Islam. Di dalam Islam ya, tentu saja yang tahu tentang kita adalah pencipta kita. Allah Maha tahu tentang perempuan seperti apa, laki-laki seperti bagaimana, sehingga berikutnya Allah ketika memberikan sifat-sifat pada perempuan dan karakter pada laki-laki yang berikutnya ya, dikaitkan dengan pemberian peranan tanggung jawab kepada masing-masing, ini tentu saja berdasarkan pengetahuan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah itu al-awwalu yang awal, wal akhiru yang akhir, wal zahiru yang nampak, wal batinu yang batin. Allah lah yang maha tahu, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu atas segala sesuatu alim, maha mengetahui. Termasuk pengetahuan Allah ini mencakup karakter perempuan itu seperti apa. Nah, karena itu sahabat muslimah, keyakinan seorang muslimah mestinya kembali kepada ayat ini, bahwa yang paling tahu tentang kita adalah Allah. Sehingga ketika Allah memberikan aturan kepada kita, kewajiban, peranan kepada kita sebagai perempuan, sebagai muslimah, apa? Ummun warabatul bait, sebagai ibu dan manajer rumah tangga kita. Berikutnya, kita mendidik anak, mengandung, melahirkan anak, menyusui anak, hadonah, mengurusi anak, pasti di situ relate dengan karakter kita sebagai perempuan yang memang Allah sudah memberikannya, menganugerahkannya kepada kita. Kita tahu seorang ibu itu penuh kelemah lembutan, dia perhatian, dan ibu rela untuk melakukan apapun demi anaknya. Ketika seorang ibu harus bangun malam-malam untuk menyusui anaknya, mengganti popok, boleh jadi peran itu sangat berat dilakukan oleh seorang ayah, tetapi seorang ibu mampu. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jadi sebenarnya kita tidak mesti mengejar feminine energy, tetapi kita faham apa peran kita, apa tanggung jawab kita yang sudah digariskan oleh Allah, sudah ditetapkan di dalam syariah Allah, yaitu tadi sebagai umum, lalu kita mengetahui detil ya, aturan-aturan, detil hukumnya, bagaimana aturan Islam tentang kehamilan, bagaimana aturan tentang menyusui, aturan hadonah, bagaimana mendidik anak, anak laki-laki bagaimana, anak perempuan bagaimana, itu yang justru harus kita kejar ilmu-ilmu itu. Karena dengan pengetahuan ilmu itu, insya Allah kita bisa mengoptimalkan peran kita sebagai ibu, ya, kita bisa mendidik anak. Di sisi lain, ya, bagaimana kalau tadi ada anjuran bahwa kita harus menunjukkan, ya, kita butuh kepada laki-laki supaya laki-laki itu lebih memperhatikan kita. Nah, seorang muslimah tentu akan kembali bukan butuh atau tidak butuh. Kita akan mengembalikan kepada aturan Allah bahwa seorang perempuan itu dia adalah istri bagi suaminya. Dan terkait dengan hubungan suami istri ini ada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu, ya, qawwamuna adalah pemimpin bagi istrinya. Nah, ketika kita tahu tentang hukum bahwa kita adalah yang dipimpin di dalam rumah tangga oleh suami kita, dan di situ kita berkewajiban untuk mentaati, untuk menjadi muti'ah kepada suami, ya, maka tanpa kita mengedepankan sisi feminin kita,
kita akan bisa melaksanakan peran istri itu. Kita akan menjadi istri solihah yang dicintai oleh suaminya, diridhoi oleh suaminya, dan tentu saja diridhoi oleh Allah. Karena kita tahu hukumnya, kita akan menempatkan suami kita menjadi pemimpin kita. Kita akan berupaya untuk mentaati apapun yang diperintahkan oleh suami selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, dan kita pun akan melakukan apapun dengan seizin suami karena kita tahu itu adalah perintah Allah, dan kita tidak khawatir ketika kita taat kepada suami akan menghilangkan sisi feminin kita. Karena apa? Ketika kita taat kepada hukum Allah, maka di situ ada keridhaan Allah dan di situ ada keberkahan. Jadi, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga kita tidak dibingungkan ya oleh istilah-istilah yang berkembang sekarang, apakah itu feminin energi atau maskulin energi. Kita fokus saja bagaimana hukum Islam mengatur kita sebagai muslimah dan apa peran yang diberikan oleh Allah. Ya, bagaimana hukum-hukumnya untuk melaksanakan peran itu secara sempurna. Insya Allah kita akan hidup dengan bahagia di dunia dan tentu saja selamat di akhirat, karena hanya dengan iltizam bihukmi syar'i, terikat dengan hukum syara, kita akan selamat. Dan terakhir sahabat, kita tidak usah resah mau maskulin ataupun feminim, ya, karena di sisi Allah yang paling mulia itu bukan laki-laki atau perempuan. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ya ayat 13 di akhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling feminim, bukan yang paling maskulin. Dan ketakwaan itu ditunjukkan dengan ketundukan kita kepada hukum Allah, termasuk ya ketaatan kita dalam menjalani peran umun warabatul bait. Semoga kita semua ya menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, bisa memerankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah. Amin ya rabbal alamin. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.